Ini dulu di F1, Ya. semua orang nggak tahu. Presiden Presiden F1 Community. Indonesia. Ya. Sering Kok bisa? diundang ke sirkuit, sering diundang ke tim F1. Nah, kenapa nyemplung ke sepak bola, Pak Ahmad? Itu yang saya sebut manusia tidak pernah tahu hidupnya mau kemana gitu. Sering ngobrol-ngobrol, akhirnya bantu deh di bola. Wah, why not gitu kan gitu. Ya. Ternyata berat. Ternyata berat, Pak. Berat apa aja, Pak? Tapi memang di Indonesia tidak mudah juga gitu untuk mengadakan VAR. Saya juga tadinya kita Iya. ada di luar tuh paling gampang. Kenapa? Apa susahnya ngadain VAR gitu kan? Ternyata infrastruktur stadion kita semua Tidak tidak bisa. VAR standar. Dan ini belum dibahas oleh siapapun bahwa ini adalah industri gitu. Ini adalah mata pencarian yang menarik. Bapak sebutlah sekarang wasit berapa dibayar? Di atas kertas semuanya baik, di atas kertas semuanya sempurna. Tapi dalam kehidupan terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Dalam episode Di Atas Kertas kali ini, saya akan membahas mengenai Liga 1 Indonesia, liga terbaik di Indonesia. Nah, kali ini bersama dengan Direktur PT LIB, Bapak Ahmad Hadialu kita. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau biasa saya sapa dengan Kang Lulu dulu. Siap, Ya. betul. Dulu di dunia yang lain ya. Dunia F1 kali ini di dunia Dunia sepak bola. F1, iya, benar. Pak Ahmad. Ya, sehat Pak ya. Tetap F1 masih juga. Masih dong, Pak. Harus dong. Tapi beda. Bapak Mercedes, saya Ferrari. Beda, Pak. Lagi kesel soalnya. Yang kedua adalah Adi Gunawan. Bro, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, kita akan Bapak, bahas mengenai Liga siap. 1 Indonesia. Ini ditunggu-tunggu ya. Oke. Meskipun ada masalah, banyak masalah, tapi ditunggu-tunggu. Iya, Nah, kita iya. bahas dulu F1. Pak Lulu, Kang Lulu lagi. Kang Lulu, saya panggil Kang Lulu ya. Ini dulu di F1. Ya. Semua orang nggak tahu. Hmm. Presiden Presiden F1 Community. Indonesia. Ya. Sering Kok bisa? diundang ke sirkuit, sering diundang ke tim F1. Nah, kenapa nyemplung ke sepak bola, Pak Ahmad? Itu yang saya sebut manusia tidak pernah tahu hidupnya mau kemana gitu. Betul, tidak ada rencana. Ya. Tapi ya sudah. Sekarang saya ada di bola gitu. Sejak tahun berapa, Pak? Kalau bola, senang bola dari dulu senang. Tapi memang saya penggemar klub lokal lah gitu. Persib. Ya pasti karena saya dari Bandung kan. Dari Bandung. Saya tidak bisa menyangkal itu. Ya. Penonton setia ke stadion juga karena Ya. waktu di Bandung. Tapi bisa masuk ke bola, apakah itu kebenaran atau tidak? Karena memang bertemu di satu titik dengan Pak Ketua Umum yang sekarang. Oh, Ya, Pak Iwan di Bule. Lemhanas. Di Lemhanas. Ya, jadi saya dapat tugas belajar di Lemhanas. Beliau jadi pejabat di sana. Sering ngobrol, akhirnya bantu deh di bola. Wah, why not gitu kan gitu. Ya. Ternyata berat. Ternyata berat, Pak. Berat apa aja, Pak? Tidak seperti yang saya bayangkan. Ya. Mungkin perlu mental kali ya. Ya. Dan mental itu saya juga mendapat pelajaran banyak di bola ini sehingga kalau mau kuat memang harus di situ tempatnya gitu. Menempa mental. Menempa mental. Jadi kalau besi Anda ditempa tidak kuat, patahlah di situ. Ini menarik juga nih, Pak. Maksudnya yang agak membedakan ya, Pak, ya, Ya. beratnya di sepak bola Ya. dan selama pernah di F1. Kira-kira apa sih, Pak? F1 tuh bisa disebut kalau balapan Ya. juara 1 sampai juara 10, kita tahu juara 2 siapa, penggemarnya siapa, tidak pernah ada sesuatu tuh. Ya. Oh, jadi kalau di bola udah Kalau di ketahuan. bola kan yang menang gembira, yang kalah teriak nyari kesalahan kan siapa. Kirain udah ketahuan mau yang menang yang mana, Pak. Oh, gitu ya. Jadi kalau F1 finish semuanya tepuk tangan. Ya. Di bola enggak gitu kan. Ada yang marah. Ada yang marah. Ada yang kecewa ya. Cari mungkin disebutnya apa? Cari siapa yang mau disalahin gitu. Ya, Itu ya, aja. ya. Tapi kalau boleh tahu Pak, ini dulu F1 berapa tahun sih Pak? F1 hampir Maksudnya gini, tahun 2000. dari F1 dengan bola berapa persen kesukaan Pak Ahmad tentang sepak bola dan F1? Hampir sama sih. Bersama. Hampir sama. Tapi memang uniknya di F1 itu karena ada manajemen. Tapi di bola juga ada sih sebetulnya. Iya. Cuman F1 itu kan balapannya sebetulnya bukan balapan hanya skill semata kan. Betul. Ada mobilnya udah mumpuni nggak. Juara dunia pun kalau mobilnya jelek nggak dapat. Yang terakhir faktor luck lah pasti kan gitu. Ya. Kalau di bola variabelnya sangat banyak, lebih banyak daripada F1.
Nah, kalau kan udah pernah berkecimpung nih Pak di dua nih. Yang kira-kira yang paling benar-benar menyita perhatian di bolanya atau di F1-nya? Sekarang sih ke bola, Pak. Oh gitu ya. F1 itu dulu adalah salah satu hiburan saya di weekend bersama Oke. kalau Ya. ada F1 kita nonton di suatu tempat yang Nobar. ada Ya. F1 ya kan, nobar Ya. kan. Bawa keluarga. Sekarang nggak F1 pun bisa kita pakai Ya, apa? gadget. Pakai gadget. Nah, kalau di F1 itu kita kan hanya sebagai supporter waktu itu Ya, kan, ya. bukan sebagai pengurus. Tapi saya sempat belajar juga dari F1 Management. Ternyata mengelolanya agak mirip sebetulnya sama bola, di mana semua sirkuit dikuasai oleh manajemen F1 Management. Tuan rumah itu hanya boleh jualan tiket. Semua e-board yang ada di situ atau advertising spotnya dipegang oleh F1 Management. Di bola juga hampir sama kan sebetulnya. Ya. Terus bagaimana kontribusi hak siar atau disebutnya hak komersial kan dibagi-bagi juga terhadap tim F1. Di bola juga sama kan gitu. Hanya memang F1 kan besarannya sudah Ya. ya mungkin ratusan triliun atau apa karena dunia kan ya ini. Kalau Indonesia memang masih belum mencapai triliun yang kita kelola langsung. Tapi kalau saya lihat sih industri ke depan kalau memang kita kelola dengan baik akan jauh lebih besar daripada yang sekarang. Oke, tapi tadi Pak Ahmad bilang ketemu di Lemhanas sama Pak Iwan Bule. Pertamanya ngomong apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Kalau Kan boleh gini, tahu. bagaimanapun ada sentimen kedaerahan juga gitu. Ah, Ada di Lemhanas itu ada orang TNI, Ya. ada polisi, ada sipil. Saya termasuk sipil karena bagian dari sipil lah, bukan dari mereka yang berseragam itu. Kita suka ngumpul nih orang-orang Bandung gitu kan. Pak Iwan orang Bandung kan aslinya. Jadi ngumpul lah orang Bandung yuk makan-makan di ruangannya gitu kan nyantai lagi setelah kuliah atau beres. Ya di situlah mungkin ngobrol-ngobrol. Nah, tapi memang waktu beliau sudah jadi ketua umum PSSI kan masih menjabat juga kan di Sastama Lemhanas. Jadi kita sering ngobrol juga, sering ketemu. Mungkin setelah itu ada kejadian apa di LIB butuh direktur utama, saya di Fit and Proper Test juga. Gitu. Ya udahlah di situ. kejadian luar biasa kala itu. Pertemuan tak sengaja atau pertemuan sengaja? Nah, terus ketika pertama kali menjabat di RUT PT LIB, Ya. apa yang Bapak lihat dari sepak bola kita, Pak? Waktu itu. Saya masih optimistik tinggi lah waktu itu ya. Ya. Mungkin kalau saya sebut angka itu, saya kira bola kita sudah di angka 89 misalnya gitu. Setelah saya masuk agak berbeda nih. Mohon maaf saya jadi agak mundur gitu. Oh ternyata bola kita masih di level 4, 5 gitu cara mengelolanya. 4 dari Bapak awalnya Ya. 8. Saya pikir kan begini, kok susah bener membuat jadwal misalnya gitu. Apa ada masalah sih? Ternyata problemnya bukan hanya di internal. Kita berurusan dengan eksternal, dengan kepolisian, dengan sponsor. Kadang-kadang klub antar sendiri juga dulu mungkin saya dengar ya, mungkin bisa di cross check. Untuk membuat jadwal itu ada bargaining antara mulainya kapan deh, jangan ini deh, ini dulu deh. Stadionnya tim? belum siap deh, timnya misalnya gitu Iya. kan. Memang pada saat saya memimpin itu ya kita harus berani menetapkan kick off misalnya gitu. Nggak boleh mundur lagi Pak. Kalau mundur tuh masalah trust kan gitu. Gimana cara Anda bicara sekarang kita mulai aja belum jelas gimana merekrut pemain, gimana Iya. Persiapan tim. persiapan tim. Termasuk juga unsur komersial. Sponsor kan juga butuh kepastian. Ya alhamdulillah sih 2 musim ini kita bisa bilang on time lah gitu kan. Tanggal segini kita mau kick off, tanggal 23 Juli kemarin. On time. Nanti kita juga mau main Liga 2, insya Allah on time juga. Pada saat Liga 1 selesai, itu sudah terjadi bursa transfer pemain sepak bola yang begitu menarik kan. Iya. Katanya harga pemain jadi mahal. Harga pemain jadi mahal, sponsor juga mulai oke deh kita chip in lagi di Ya. sepak bola. Artinya kan sudah merasa ada kepastian akan main. Memang ada perubahan yang agak signifikan di mana yang tadinya satu musim itu dari awal tahun sampai akhir tahun kan. Sekarang kita lewat tahun nih. Tapi ternyata ada blessing, AFC sudah menyatakan nanti ada kompetisinya AFC juga pertengahan tahun, jadi mengikuti seperti di Eropa lah gitu. Ya. Nah, Liga Indonesia baru yang pertama sekarang yang lewat antar tahun kan gitu. Jadi 2 tahun ya, 2021 2022. Nah, kita Kalau juga tadi nanti angkanya kan Pak Ahmad bilang agak turun nih, tidak sesuai dengan perkiraan itu. Nah Ya. sekarang kira-kira sudah jadi angka berapa nih Pak? gini.
Saya selalu bilang kalau di beberapa pertanyaan soal bola itu, kalau mobil bola ini karena ke pandemi juga salah satunya sih. Unsur pandemi itu pengaruh. Karena kita mungkin satu-satunya di Liga ASEAN yang berhenti total. Ya. Kalau yang lain kan jalan, walaupun dengan kondisi dibatasi, dengan berbagai aturan-aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi jalan. Liga Indonesia itu hampir 1 tahun 8 bulan berhenti. Saya juga waktu itu agak frustasi juga, ngapain saya di sini terus nggak ada kompetisinya, mending Pak saya balik aja ke kampus gitu kan gitu. Sampai pas itu ternyata jalan gitu. Dan 27 Agustus yang tahun kemarin, yang musim kemarin kan. Ya. Nah, pada saat mulai kondisinya klub sebenarnya tidak begitu siap dalam arti finansial. Ya. Ada masalah beberapa klub yang ternyata kasus waktu diberhentikan pandemi itu mengakibatkan dispute antara klub dengan pemain. Ada yang tidak dibayar gajinya karena klubnya juga nggak punya uang waktu itu. Pemain asing pun belum dibayar ya? Belum dibayar, dan itu bisa dibayangkan peraturan kita sebelum mulai liga semua harus sudah selesai. Bayangin ada berapa klub kan, mungkin Bapak kita lihat datanya balik. Wah ini bisa nggak jalan nih liga kalau benar-benar. Akhirnya sepakat itu yang selain ngurusin liga, kita juga ngurusin pemain yang di mana kontraknya juga di CC ke kita kan, kita punya kontrak. APPI, yang lucunya kadang-kadang pemain tidak punya kontrak, nggak pegang kontrak. Klub yang lama terus kepengurusannya ganti, dokumennya nggak ada. Tapi alhamdulillah, LIB itu termasuk saya senang gitu karena cara mendokumentasikan dokumen-dokumen pentingnya ada di kita semua. Jadi pada saat mereka agennya butuh, nggak ada, Pak? Agen pemainnya nggak ikut itu segala macam untuk mengurusin kontrak itu segala macam. saya nggak tahu cara bekerja agen kan, bisa aja agen tuh deal setelah tanda tangan, setelah itu dia selesai tugasnya kan. Katanya begitu ya, tapi mungkin kita bisa cari lebih tahu. Tapi yang jelas pada saat itu terjadi dispute antar mereka nggak pegang kontrak sama sekali. Gitu. Kan dasarnya itu. Tapi pada saat itu ada di kita, dia bisa cerita semua, oh ternyata problemnya sini-sini. Bukan berarti bisa dilunasin sebelum liga, tapi ada kesepakatan baru yang saya happy gitu di situ. Iya. Oke Pak, nanti dibayar uangnya nitip dulu di LIB deh gitu. Karena uang kita sebut hak komersial yang selama ini kita bagikan ke klub, itu kan masih ada di LIB. Iya. Jadi kita sepakat dengan APPI, dengan klub. Klub nggak usah ngeluarin uang, tapi uang yang klub ada di kita salurkan ke pemain gitu. Itu yang terjadi kemarin. Selesailah yang musim kemarin, musim sekarang katanya ada lagi. Tapi itu juga masih kita bicarakan, tapi jauh lebih kecil lah dibandingin yang musim lalu, problem-problem. Kalau Pak Ahmad tentu datang pertama sebagai dirut LIB, masalah besar apa Pak yang paling dihadapi di sepak bola Indonesia? Paling yang saya agak shock itu masalah pandemi sih sebetulnya. Ternyata pandemi mengakibatkan tidak mudah izin keluar. Bayangin kita udah waktu itu 3 hari sebelum kick off yang bulan Oktober. Ya. Gagal kita. Padahal itu semua tim sudah ada di Jogja kan, ingat nggak waktu itu? Yang tadinya kita clustering di Pulau Jawa semua sudah ada di Jogja. Bubble ya? Bubble itu. Problem lah. Waktu itu kita bicara belum ada harus wajib PCR atau apapun kan, karena pemerintah juga belum ada tuh ketentuan-ketentuan itu. Tapi izin nggak keluar, akhirnya mundur, kita janjikan November, nggak keluar juga. Januari nggak keluar juga, Februari akhirnya keluarlah Maret untuk Piala Menpora. Keluarlah peraturan pemerintah harus antigen. Gitu kan. Biaya lagi, jebol lagi kita di situ. Itu klub juga pasti mengeluarkan biaya yang sangat besar juga untuk itu. Menanggulangi seperti apa mereka itu, Pak? LIB Apa ada bantuan dari PT LIB juga, Pak? Jadi memang salah satu yang menarik, mereka juga akhirnya kita sepakat lah. Ada beberapa biaya yang akhirnya ditanggung oleh kita. Ada beberapa memang klub juga akhirnya diskusi dengan pemain yang mungkin waktu itu, oke lah kita bayarnya nggak semahal waktu kondisi normal. Nah ini berjalan, saya bersyukur karena semua bisa berkomitmen lah di situ. Nah pas kita mau main lagi bulan setelah Piala Menpora muncullah Delta, ingat nggak waktu itu? Kita begitu mengerikan melihat WhatsApp grup banyak teman yang meninggal. Belum dengar di masjid, di luar juga, wah setelah meninggal gitu ya. Ambulan berseliweran. Termasuk saya kena juga. Jadi apakah saya kena akhirnya juga liga nggak jalan gitu kan, atau memang ya itulah kita nggak bisa ngatur kehidupan ini. Nah muncul ketentuan pemerintah harus PCR, bayangkan Pak. PCR waktu itu harganya berapa, ingat nggak? 1.200.000, 1,5 antara itulah. Dihitung 306 pertandingan, dikali 3 keluarlah angka sekian puluh miliar. Tapi liga harus jalan. Kalau enggak, kalau kita mikirin itu nggak akan jalan-jalan.
Kita ngobrol lah sama Dinkes, sama ini gimana caranya. Mereka juga nggak punya SOP atau juklak dan juknis yang jelas soal itu kan. Jadi kita sama-sama belajar. Alhamdulillah sampai seri kesekian nggak ada klaster kan. Iya. Masuklah pindah ke Bali. Baru banyak. Badai muncul. Iya. Itu apakah memang di luar koordinasi PT LIB dalam penanggulangan juklak atau bisa dikatakan cara untuk menanggulangi COVID? Nah, contoh kita sudah bikin sih aturan-aturan misalnya minimal satu klub yang negatif 14 misalnya gitu kan. Boleh pertandingan dilanjutkan. Kalau dikurang itu terpaksa kita tunda kan pertandingannya. Nah, kejadian di Bali ternyata agak longgar. Mungkin waktu itu kita sudah ketatkan pemain sedemikian rupa di seri 1, 2, 3. Pada saat di Bali ketemu area yang mungkin Balinya juga lagi sepi kan. Ya. Tapi mereka menikmati betul adalah kegiatan-kegiatan yang di luar kontrol. Muncullah klaster baru di situ. Tapi yang menarik ya Pak, untuk pemilihan Bali ya, itu kan sebetulnya sebelum dilaksanakannya bubble di Bali, kan memang Bali menjadi satu pusat ya, COVID di Indonesia saat itu. Betul. Tapi kira-kira apa sih Pak, maksudnya pertimbangan dari PT LIB sehingga harus memilih Bali saat Ya. itu? Karena banyak kontroversi juga sih saat itu. Ya, waktu itu memang bisa disebut tadinya kita mau pindah ke Jawa Timur. Katanya pertimbangan Kamtipmas. Kejadian di Jogja di seri 3 itu ada bis Arema yang dilempar. Ingat nggak waktu itu kan? Ingat. Karena bis Arema di luar hotel, ada beberapa satu kelompok supporter lewat situ dilempar dan terjadilah kehebohan. Itu Oknum supporter atau ada supporter dengan pakai baju klub tertentu? Pasti rivalnya, ya kan? Dan ternyata dia tidak terorganisir karena memang lewat situ aja. Ada melihat ada sesuatu yang menurut dia enggak menonjol kali di situ, dia dilempar dan pecah kaca bisnya. Jadilah pengamanan yang begitu ketat, akhirnya kenapa tidak di Jawa Timur, salah satunya itu. Jadi agak memanas. Sebenarnya supporter kan tidak boleh datang ke stadion, gitu. Tapi mereka kan keliling-keliling di sekitar stadion klubnya main. Sulit diantisipasi oleh LIB juga ya? Susah dikontrol. Kewenangan kita itu hanya di stadion, Pak. Gitu kan. Kalau di luar itu kan masa kita terus tangkepin orang yang tidak ada urusannya sama kita, gitu. Jadi memang di luar itu ada ranahnya kepolisian. Nah, balik lagi itu Pak beratnya, sehingga kita setback soal sepak bola, men-setting ulang gimana caranya. Yang tadi sebut tadi angka agak turun itu kan salah satunya itu. Jadi kondisi berat sekali Pak waktu itu, berat betul. Nah, satu lagi Pak, kalau saya lihat tahun lalu jadwal kan berantakan dalam arti karena COVID. Nah, tim nasional juga berantakan karena jadwal liga yang berantakan. Itu apakah menjadi kendala tersendiri bagi Pak Ahmad? Ya, itu tantangan sih sebetulnya. Kendala yang menjadi tantangan karena PSSI juga kan berhadapan pada saat mendatangkan tim luar, itu juga kan penuh dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang ketat juga. Dari negaranya harus jelas begini, masuk sini Satgas juga menentukan harus begini, harus karantina dulu, ingat nggak? Sampai 14 hari. Mana mau ada orang yang datang ke sini mau bertanding 2 hari, nunggu 14 hari. Siapa yang menanggung biayanya? Akhirnya ada pengecualian, harus sekian, ada aturan-aturan memang jadi 7 hari kan gitu. Setelah itu ada pemain nasional kita juga yang waktu itu main di AFF kan. Pada masuk ke sini harus karantina lagi. Jadi klub merasa pemain saya lagi diperlukan untuk menentukan klasmen, tapi pemainnya lagi dipakai oleh timnas kan. Timnas walaupun nggak dipakai tetap harus dikarantina. Jadi itu juga kita harus geser-geser jadwal. Tapi menarik lah waktu itu. Tapi ini Pak, maksudnya untuk yang masalah jadwal timnas ya FIFA Matchday di bulan September ini kan sebenarnya sangat menarik ya, banyak masyarakat juga menanyakan kira-kira apakah sudah pasti Indonesia akan menggelar FIFA Matchday di bulan September itu Pak? Yang nanti ini. Jadi kita waktu menyusun jadwal dari bulan Februari, kita udah ngobrol dengan Dirteknya PSSI waktu itu Pak Ida Safri. Pak, kira-kira Bapak akan main di mana aja? Mari kita sepakati dari awal nih gitu. Misalnya contoh pemain timnas ada international window FIFA gitu, namanya sekarang bukan FIFA Matchday lagi kan. Saya butuh seminggu deh untuk ngerekrut, training paling nggak training dulu kan, nggak langsung sehari langsung main. Itu dari Pak Indra atau Sintayong langsung yang minta seminggu itu? Kita nggak ngobrol dengan Sintayong kan, kita ngobrolnya dengan Pak Indra. Pak Indra yang menentukan, mungkin ngobrol juga dengan Sintayongnya. Akhirnya ditentukanlah ada titik tertentu tidak akan bentrok dengan jadwal timnas. Makanya perjalanan
liga musim sekarang agak lewat April sedikit. Ya. Oh, berarti jadi dong lawan tim ini, maksudnya apa? Curacao Pak lawannya? Karakau. Jadi itu Pak? Jadi katanya gitu. Okay. Satu aja atau ada dua? Saya nggak tahu persis, karena timnas urusan PSSI. Baik, Pak Ahmad, sebelum masuk ke tahun ini, saya mau mencoba bicara tahun lalu, Pak ya. Ini tahun lalu bisa dikatakan sukses ya dengan pandemi yang luar biasa. Ya. Tapi ada beberapa catatan, Pak. Ya. Kayak masih jadwal yang mundur, kemudian VAR, Ya. masalah wasit, Ya. yang menjadi masalah besar. Betul. Hingga akhirnya keputusan dari Komdis, ini bukan ranah Bapak, Komdis yang lama mengenai Persipura kan. Ya. Nah, itu apakah menjadi evaluasi juga tahun ini? Pasti Pak. Jadi setiap pertandingan dari kami membuat catatan performance wasit, termasuk istilahnya armamen yang dipakai itu kan dari kita, Ya. alat komunikasi maupun apapun lah di situ. Ya. Itu kita rekam juga gitu kan gitu. Jadi kita punya rekamannya bagaimana cara berkomunikasi mereka. Ya. Kadang-kadang kita melihat ada kekakuan komunikasi karena memang dua posisi wasit yang kadang-kadang tidak melihat kejadian gitu. Pada saat kita kan tidak bisa melihat tidak bisa menentukan bahwa pada saat titik tertentu kejadian semua orang fokus ke situ. Kita sendiri kan baru lihat kejadian kadang-kadang di replay, betul? Yeah. Sepertinya handsball, ternyata enggak di replay atau harusnya masuk. Ternyata enggak. Pandangan manusia kan memang terbatas. Yeah. Nah, catatan itu ada semua dan kita laporkan ke Komdis. Komisi Wasit lah, kita sebut atau PSSI lah. Dan PSSI sebenarnya sudah menentukan, oh betul ada kesalahan yang saya dengar ya Pak, ada kesalahan dari wasit tersebut. Membuat keputusan yang sangat elementer lah. Ya. Kesalahannya sangat elementer. Elementer atau kontroversial nih Pak? Kontroversial lah kita sebut gitu kan. Elementer itu terlalu mendasar kan gitu kan. Yang harusnya itu benar ternyata Offside atau tidak offside? Atau malah di depan tidak. mata di wasit pentas nasional gitu. loh, Kok Pak. nggak penalti kan gitu. Ternyata ada alasannya setelah saya dengar juga. Macam-macam alasannya. Menarik lah kalau di F1 tuh ada Drive to Survive-nya di Netflix. Kalau saya buka gitu baru tahu semua masalah. Seru. Iya, di sini. Baru tahu ya. Nah, saya bikin seperti itu sepak bola kita, Pak ya. Kalau saya sih mau begitu. Tapi Pak Ahmad ya, maksudnya dengan penggunaan 5 wasit sekarang, kalau menurut Pak Ahmad itu sudah sesuai dengan ekspektasi tujuan penggunaan 5 wasit, apakah memang masih tetap kurang? Pasti Pak, kalau mau sempurna harus pakai VAR sih. Oke. Nggak ada cara lain, Pak. Nggak ada. Itu hanya kan di F1 juga VAR-nya udah dari kapan-kapan kan. Nah. Jadi setiap kejadian tinggal dilihat, udah direktur race-nya kan tinggal bilang lu penalti 5 detik misalnya gitu. Kalau di ini kan bisa ditentukan Anda belum gol nih, walaupun sudah teriak-teriak gol, ternyata di VAR tidak gol. Kan kita lihat di Liga Eropa seperti itu ya. Tapi memang di Indonesia tidak mudah juga gitu untuk mengadakan VAR. Saya juga tadinya kita ada di luar tuh paling gampang. Kenapa? Apa susahnya ngadain VAR gitu kan? Ternyata infrastruktur stadion kita semua tidak VAR standar. Iya. Tidak VAR standar. Dan tidak punya wasit VAR. Jadi kira-kira target dari PT LIB nih Pak ya, untuk penggunaan VAR tuh dari sekarang mulai berapa tahun nih? Kira-kira dalam berapa tahun kita bisa bicara menggunakan VAR tuh dari tahun kemarin sebetulnya Pak. Okay. Dan ini lagi memang PSSI nggak diam. Menjajaki betul. Termasuk saya juga dengan tim berkomunikasi dengan Liga Thailand yang sudah memakai VAR duluan. Ternyata mereka juga ada kesulitan tersendiri. Nah, tapi nggak perlu dibuka di sini lah ya, karena memang ternyata nggak gampang. Walaupun sudah punya VAR, kita punya 306 pertandingan Pak. Artinya kan harus ada 306 set, bukan berarti dikali 306 ya. Tapi kan kita sehari seminggu tuh ada 9 pertandingan atau satu pekan itu ada 9 pertandingan. Paling nggak kita harus punya 9 set wasit. 9 set VAR misalnya gitu kan. Karena nggak bisa tuh VAR dari Bandung segera dipindahkan ke Parepare gitu kan. Kan butuh waktu. Jadi di sana harus ada, di sini harus ada, di sini harus ada. Paling nggak saya hitung sih minimal kita harus punya 6 set lah gitu. 6 set dikali 16 wasit berlicense VAR itu dikali 300 juta lah biayanya satu pelatihannya. Tapi bukan berarti terus kalau orang cuma 16 Pak, artinya dikali 6 orang itu nggak akan berhenti itu. Nah, jadi kira-kira targetnya kapan nih Pak? Maksudnya penggunaan VAR dalam berapa tahun lah? Akan dipakai dalam PT LIB atau ini, tidak kira-kira Pak? LIB sih pengennya memakai Pak, jujur aja, karena pasti kualitas pertandingan beda lah, pastilah. Walaupun katanya unsur kontroversialnya berkurang, gitu kan. Orang udah gol tuh, udah jangan teriak dulu nih, cek dulu VAR gitu kan, nggak menarik jadinya kan. Pasti. Ya,
Nah, sama ini juga mungkin Pak Ahmad ya, kalau tadi Pak Ahmad bilang Pare-Pare, saya jadi ingat verifikasi stadion nih Pak. Apakah di tahun lalu verifikasi stadion ini berjalan dengan bagus, ataukah masih ada, bolehlah dengan catatan, seperti Pak, yang dulu pernah dilakukan oleh PT LIB yang lalu? Ya, jadi stadion kita harus kita bilang sedih lah Pak. Sedihnya begini, tidak semua klub punya stadion. Satu, udah kita tahu itu semua. Stadion ya nggak standar semua. Nggak standar semua? Nggak standar. Jadi AFC memang, Pak ya? Ya kita sebutlah yang ngebangun dulu Pemda misalnya gitu kan, yang ngebangun proyek yang memang waktu itu diadakan mendesak gara-gara mau ada PON, ngadu apa, setelah itu nggak dirawat, hancur lah. Dan yang namanya kalau VAR mau dipasang harus memang ada ukuran tertentu Pak, karena dia harus seperti ada augmented reality yang memetakan titik-titik tertentu, sehingga orang mau offside itu satu jari pun ketahuan gitu. Seperti virtual lah. Nah gitu ya. Nah, nggak bisa Pak kalau pakai. Jadi stadion kalau nanti VAR pun ada, stadionnya mungkin yang paling layak ya GBK misalnya gitu kan, Manahan. Jadi dalam 5 tahun belum tentu berat Pak menurut saya. Tapi ya kita harus mulai. Liga Thailand nggak semua pakai VAR juga, nggak semua pertandingan. Hanya pertandingan tertentu yang mungkin, misalnya pada saat klasmen makin ketat nih di ujung baru dia pakai. Tapi kalau di awal-awal juga nggak pakai mereka. Berat katanya gitu. Terlalu mahal. Satu, yang kedua juga nggak mendukung infrastruktur stadion ya. Jadi masalah yang Pak Ahmad hadapi banyak Pak ya? Dari mulai jadwal, kemudian finansial klub profesional, yang liga profesional, yang katanya liga profesional, hingga akhirnya sampai ke verifikasi stadion juga bermasalah. Ya termasuk sekarang jadwal itu kita kena masalah yang main malam. Ya, nah, ini dia Pak, banyak protes. Termasuk owner juga banyak teman, pemain juga bilang kalau mainnya malam, kesehatan satu terganggu. Pemain baru tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi. Direktur utama LIB juga terganggu Pak kesehatan. Kalau satu klub main tuh kan recovery day hanya 5 kali sekali Pak. Itu misalnya sekarang main nih hari Jumat, baru minggunya main lagi kan, nggak apa-apa malam lagi. Dia bisa tidur Pak. Tanya Pak Hanif deh. Malam ini main, kan besoknya ada yang main malam juga. Beda klub Pak. Dia suka begadang Pak kalau Hanif. Tapi kita kan nongkrongin terus. Iya betul. Sampai malam, sampai jam 2. Karena kita selalu komunikasi, nggak pernah berhenti. Ada WA group, ada laporan. Mungkin yang tim kompetisi kan. Tim komersial. Tim digital. Tim medical. Itu grupnya macam-macam. Mas Hanif ada di media nih. Saya ada di semua nih. Bebannya banyak ya. Jadi saya malam tang ting tung saya dengar kalau ada masalah kan harus saya putuskan juga di situ. Jadi tapi malam-malam masih bisa WA saya, CL lagi kacau. Iya, kacau. Kan kita iPad-nya 2 Pak. Jadi di kamar saya pun sekarang TV ada 3 Pak. Udah ngeri ya. Kalau main malam kan nonton yang satu ini saya pantau terus gitu. Jadi belum setelah itu ada kejadian apalagi ada yang misalnya cedera Pak, itu yang paling saya takutkan. Jangan sampai kejadian dulu yang siapa Huda dari itu yang meninggal gara-gara itu kan, karena salah penanganan Pak. Itu paling sedih. Persela ya. Nah, pada saat kejadian pun waktu di Bali kan ada kejadian waktu Persiraja kena kena tendang kepalanya. Itu kita sampai jam 4 pagi memantau perkembangannya, jangan sampai ada yang sesuatu yang kita tidak harapkan lah. Kalau misalnya kemarin ya penerapan pertandingan di Bandung, apakah memang kena ada kejadian seperti sebelumnya? Jadi sehingga kemarin di Bandung agak lebih bagus, seperti lebih tertib gitu. Yang terakhir ya? Itu memang ada seperti itu Pak. Jadi kalau kita sebut sekarang Bandung lebih tertib, ya ada dampaknya juga karena begitu ketatnya sehingga penontonnya nggak banyak. Berkurang. Tapi lebih baik belajar begitu dulu sih menurut saya. Katanya ribet lah sekarang beli tiket kayak gini-gini. Tapi lama-lama orang juga terbiasa lah. Sistem itu kan begitu Pak, ada maturity-nya kan gitu. Wah, namanya sistem pasti orang masih belajar dulu, user friendly-nya belum nyampe kan gitu. Ya, jangan sampai kejadian lagi dong. Kalau kejadian lagi kan kita berarti nggak belajar Pak gitu. Kita ini harus belajar dari kejadian yang paling menyedihkan lah. Gitu. Tapi supporter Bandung terima dengan hal itu Pak? Sebagian besar maksudnya? Bapak, kalau ini saya akhirnya buka-buka ini juga kan netizen yang walaupun tidak bisa mewakili siapapun, tapi hampir setengahnya oke kok gitu. Ya ribet dikit nggak apa-apa, yang penting selamat gitu kan. Daripada dibebaskan tapi ada sesuatu kan gitu. Betul. Ini kembali ke tadi Ahmad pengen sesuatu visi misi yang ingin memajukan, merubah hal-hal yang
tidak bagus lah, dulu menjadi lebih bagus. Ya. Tapi kenyataannya kalau saya boleh lihat ada titipan pertanyaan dari pemirsa T10 TV, kita punya wakil di AFC, Bali dan PSM. Yang Bali kalah, tinggal PSM. Nah ini banyak mengatakan liga kita sudah menurun nih kualitasnya, dibandingkan bahkan ada yang membandingkan dengan Liga Kamboja, Liga Malaysia, Liga Thailand lebih bagus dari kita. Menurut Pak Ahmad? Itu dia Pak, mungkin saya termasuk yang bukan karena saya di LIB sih. Mari kita hargai dulu produk dalam negeri. Produk dalam negeri, hargai produk dalam negeri. Produk dalam negeri, hanya kita sendiri yang bisa menghargai produk kita. Saya tahu lah, kita juga disebut Liga Dagelan lah, Liga Wakanda lah gitu kan. Banyak yang bilang. Tapi kalau lihat ratingnya masih bagus juga, artinya masih banyak yang nonton, masih banyak yang kangen lah, atau masih menarik menurut saya. Tapi kita harus akui juga banyak yang harus kita beresin. Mungkin salah satunya ya kita sebutlah kualitas pertandingan apa sih yang paling krusial? Kualitas wasit kan gitu. Betul. Perangkat pertandingan. Saya selalu bicara dengan Pak Ketua Umum, Pak, tolong wasitnya yang bagus lah, karena usernya kan kita. Pak Ketua Umum juga saya dengar langsung kok bagaimana cara berkomunikasi ke bawahnya. Pokoknya wasit jangan main-main, istilahnya gitu kan. Dan saya lihat sih Liga 1, Liga 2 kemarin yang saya pegang, wasitnya oke kok. Cuman memang keputusan bisa salah. Tapi main-main jangan. Dan itu saya lihat nggak ada indikasi ke sana sih. Tapi kalau masalah kualitas kan tidak bisa dipungkiri nih Pak ya. Maksudnya pasti orang ngebandingin dengan liga tetangga lah. Ya itu seperti Tio bilang, Liga Kamboja gitu. Apakah dengan kekalahan Bali United yang saya rasa sih pengamat sepak bola akan bilang sangat telak gitu. Maksudnya apakah itu tidak membuat PT LIB merasa malu dengan kekalahan juara liga loh Pak dari Kamboja? Ya, mungkin seperti MU itu sih, pernah Pak. kalah berapa nol juga kan. Jangan MU juga contohnya Pak, yang lain. Jangan MU juga. Misalnya atau Barcelona pernah kalah 4-0 gitu, setuju. Ya, betul. salah. Jadi tim besar bukan berarti tidak pernah kalah telak. Menurut saya. Saya sih ya orang kecewa boleh. Terus menunjukkan bahwa kualitas kita, menurut saya sih boleh dong. Saya juga bilang ya klub besar pernah kalah gitu kan. Kita tahu kemarin waktu awal aja Madura United bisa mengalahkan Persib. Iya, ini, Barito 8-0. Persib aja kalah 3-1 kalau merah oleh Madura ya kan. Memang Madura lagi bagus lah kita. Nah, artinya ini bola. Bola itu yang disebut sampai 90 menit plus belum ditiup, kemungkinan bisa terjadi. Arema kemarin menang di menit kesempatan terakhir, penyerangan terakhir dari udah 95 lebih kan. Tapi karena memang itu bagian dia untuk menyelesaikan pertandingan, masuk. Jadi ya itulah bola gitu. Tapi maksudnya ada evaluasi dong Pak, maksudnya dari PT LIB atau juga PSSI ya mengenai performa Bali United di AFC. Kan biar bagaimanapun kan wakil kita Bali itu juga menentukan koefisien kita di kompetisi AFC. Apakah memang ada suatu evaluasi buat Bali United seperti itu? Menurut saya cukup abstrak sih Pak, mengevaluasinya dari mana dulu. Kalau LIB kan memang kita bicaranya di kompetisi. Tapi performance klub itu mungkin harusnya ada introspeksi diri sendirilah dulu. Iya, internal ya. Internal kan itu juga bagus lah. Artinya kan bisa saja. Mungkin saya pada saat bertanding lawan yang kalah itu terakhir mungkin karena menganggap enteng misalnya gitu kan. Kita juga mungkin Bapak di atas kertas, ini namanya kan di atas kertas. Betul. Menang gitu kan. Iya. Nggak menang juga. Tidak sesuai dengan keinginan. Nah, itulah. Semua bisa terjadi. Tapi bahwa introspeksi memang saya akui kualitas liga kita dari segi pertandingannya memang harus ditingkatkan. Jadi bukan hanya Bali United-nya saja, tapi semuanya sih. Gitu. Kalau jadwal yang malam itu mau dirubah nggak dari sore nggak? Dulu selama saya dulu ISL Pak ya. ISL tuh paling malam 6:30 Pak. Ya. Jadi jam 3, 6:30 kecuali Papua ya jam 1. Waktu itu belum ada sinetron yang apa? Oh iya, belum ada sinetron ya. Belum ada lawan sinetron yang tangguh ya. Iya, betul. Jadi gini Pak, bola berhenti mengakibatkan penonton bola bergeser ke area itu. Termasuk ada satu kakak saya yang laki-laki senang bola terus jadi nonton itu kan. Karena waktunya jam segitu. Ada TV. Ada tim di sinetron juga ada tim B juga kan. Waduh, saya kesel. Kadang-kadang saya matiin, apaan sih lu nonton beginian? Mana bolanya nggak ada gitu kan. Iya. Bola main lagi itu ternyata nggak gampang menggeser lagi. Bola menjadi nomor 1. Ya itulah ada turun naik itu salah satu di situ. Nah kalau pertama kali nih saya melihat Liga 1 kedatangan pelatih dan pemain yang masih aktif di luar negeri.
Persija kedatangan Thomas Doll, pelatih yang berpengalaman, Ya. terus ada Kremencik Ya. dan juga Kudela. Ya. Ini perasaan PT LIB Oh, senang banget. seperti apa, Pak? Senang banget. Jadi kalau Di- bisa di tengah masalah ada hal bagus ya, lah ya. kalau bisa semua pemain asing yang ada di Liga 1 itu harusnya yang betul-betul lagi main atau lagi manggung di Liga 1-nya Eropa lah. Ya. Misalnya gitu kan. Ya. Jangan di Liga 3 atau Liga Ya. 2 gitu. Jadi dengan adanya ini, Pak, orang kita tuh kan kadang-kadang latah-latahan kan. Waktu ada marquee player ngambil si ini, semua Ya. ngambil gitu kan. Ya. Ternyata turun lagi. Ya kita harus buktikan dengan adanya pengambilan pemain-pemain top nih sekarang, bisa menunjukkan performance klubnya juga ada korelasinya kan, meningkat. Pasti saya yakin klub lain ikut. Dengan semakin banyak menambah pemain berkualitas, Liga 1 otomatis kualitasnya pasti meningkat. Nah itu kan maksudnya lewat pemain asing ya Pak, maksudnya memang Persija menarik pemain yang sangat berkualitas. Ya. Apakah memang untuk menaikkan mutu ya kualitas Liga 1, apakah cuma dengan menarik pemain asing, apakah Lokal. PT LIB maksudnya memperhatikan masalah infrastruktur dari klub-klub yang Ya. sampai saat ini saya rasa masih agak berkurang nih Pak, karena Ya. masyarakat juga akan menilai. Apakah ada nanti PT LIB Ya. benar-benar menuntut klub-klub untuk memenuhi infrastruktur seperti itu? Ya, kita punya sistem audit namanya licensing kan Pak. Ya. Bapak mungkin juga baru udah tahu bahwa yang lulus licensing AFSC kan hanya sekian klub. Ya. Yang lainnya itu sebetulnya belum lulus dari segi salah satunya infrastruktur. Mau diadakan Elite Pro Akademinya, apakah tahu-tahu ada tim satelit direkrut jadi tim Ya. EPA-nya mereka kan sebenarnya juga nggak bagus gitu. Harusnya memang dibangun dari itu. Dan itu AFC jeli soal itu, sehingga yang lulus misalnya 9 kemarin, yang harusnya dari 18 kan lulus semua nih Pak. Tapi 9 itu benar, Pak ya? Betul. Benar lulus? Betul lulus, Ya. betul. Karena tim LIB ada yang masuk ke tim asesmennya juga. Ya. Nah, penting harusnya target misalnya kita bilang klub-klub sampai kita ajak ngobrol, paling nggak tahun ini nambah 5 deh, gitu kan. Kan kita harus punya strategic plan ya. Tahun berapa, tahun depannya tambah lagi. Kalau bisa sih semuanya selesai dalam waktu 2 tahun ini. Nah ini memang kembali klub-klub kita ini banyak yang memang masih dihandle manajemennya mungkin masih terlalu sederhana. Padahal untuk memanage sebuah klub bola yang saya akhirnya jadi tahu nggak gampang, gitu. Perlu kerjasama dengan pihak luar, untuk investor Atau belum profesional, Pak ya? Saya nggak berani nyebut itu belum profesional Pak, karena mereka sebetulnya sudah mengeluarkan uang segitu banyak, menurut saya juga harus kita apresiasi. Apa nggak dipaksa aja Mas Pak Ahmad? Maksudnya kalau mereka tidak memenuhi unsur itu ya tidak boleh bermain misalkan seperti itu. Itu Ataukah sih, memang nah itu dia. Kembali PSSI sebagai federasi, sebagai regulator, saya sih memang inginnya ke arah sana ya. Bahwa regulatornya harus ketat juga gitu kan. Ternyata AFC-nya menentukan harus begini, ujung-ujungnya kan kita juga nurut Pak sama AFC kan atau sama FIFA kan. Kalau nggak nurut malah terus kita di ban juga gitu, atau nggak boleh main di kancah internasional. Jadi sebetulnya semakin mereka ketat dari segi aturan, terus kita juga ketat, otomatis semua ikut kok gitu. Jadi klub-klub kita juga sebetulnya nggak mau klubnya jadi klub murah kan gitu. Valuasi kita sekarang menurut saya agak meningkat, tapi memang belum apa yang kita harapkan lah. Pak Ahmad posisinya kan kursi panas ya. Saya tahu Pak Ahmad tuh orangnya lurus-lurus aja gitu. Banyak gangguan nggak Pak di dirut PT LIB? Kalau gangguan dalam arti mengatur ke dalam kompetisi tidak ada. Ya. Nggak ada intervensi? Nggak ada Pak. Saya jaminkan nggak ada, karena saya waktu pertama ngumpul lah sama istilahnya petinggi-petinggi bola Pak. Kalau saya dijadikan istilahnya di LIB, saya menganggap kompetisi kita ini seperti ke masjid lah gitu, saya bilang gitu. Yang masuk harus wudu dulu misalnya gitu kan. Gitu. Harus bersih ya. Kalau di luar mau main-main silahkan aja, tapi di dalam tolong harus bersih lah gitu. Karena itu satu-satunya cara. Saya bilang ke Pak Ketum, urusan timnas monggo, karena butuh waktu 20-30 tahun. Tapi liga bersih sekarang bisa Pak. Hanya Bapak harus bilang ke saya bersih dan kita lakukan sama-sama bersih gitu aja. Tapi banyak nggak suka Pak? Harusnya sih nggak ada yang nggak suka ya, karena semua juga inginnya gitu sih Pak. Kalau menurut Pak Ahmad kira-kira kecenderungan hal seperti itu sudah benar-benar penuh atau masih agak sedikit-sedikit kalau menurut Pak Ahmad?
Makanya kriteria disebut nggak bersih itu apa kan gitu. Misalnya ngatur jadwal sekarang nggak ada. Ya. Kalau ngatur jam sih boleh lah ya. Dan susah kalau itu ya. Gini, waktu kita buka jadwal ke klub, kita ngasih waktu 1 minggu. Karena kita juga ingin masukan. Satunya ternyata betul, Pak, kalau stadion belum selesai, saya away dulu deh, home dulu deh gitu kan. Tapi nggak ada satupun yang ada bilang, saya nggak mau lawan si A. Mungkin ya zaman dulu ada yang berani begitu. Sekarang nggak ada, Pak. Hanya tolong diatur waktunya. Yang sekarang misalnya saya nggak main home dulu karena stadion saya belum siap. Iya. Ini kita atur lagi home away-nya kan gitu. Ternyata ngatur jadwal kan kayak puzzle, Pak. Dicopot satu, ambrol KB kan gitu. Berubah semua. Ya. Nah, visi misi Pak Ahmad apa sebenarnya Pak di tahun kedua ini sebagai Dirut PT LIB yang akan dibenahi? Ini kan sekarang masuk agak ekstrim sedikit dibandingin musim lalu, yaitu soal supporter, Pak. Nah, ini dia. Gitu. Jadi saya memang oke, liga kita beresin, tapi jangan lupa supporter udah masuk ke stadion sekarang. Visi misi yang paling dekat itu cuman itu, Pak, sekarang. Supporter kita ajak ke stadion dengan cara yang paling baik, tertib, aman, damai gitu kan. Iya. Jangan sampai ada kejadian di Bandung, itu menyedihkan buat kita juga. Saya nggak bangga tuh kemarin kompetisi itu selesai dengan baik, tapi ada korban gitu kan. Jangan ada lagi. Dan kita ini bersaudara lah gitu. Boleh kita bermusuhan pada saat pertandingan, yel-yel boleh beda Pak, gitu. Tapi pada saat kita lihat kita orang Indonesia loh. Kita ini harus baik aja Pak gitu. Nah, kan masalah supporter kan maksudnya agak maksudnya di Indonesia klasik lah pokoknya, masalah yang paling luas. Kira-kira ada nggak nih maksudnya unsur-unsur individu supporter yang benar-benar menjadi biang kerok akan menjadi catatan tersendiri buat klub atau PT LIB agar supporter seperti ini tidak masuk ke stadion misalkan, atau ada hukuman-hukuman tertentu yang buat supporter yang paling nakal untuk tidak bisa berbuat ulah lagi, apakah memang ada hukuman-hukuman nakal berat nanti, Pak? Kayak di Eropa ya? Ya, kayak di Eropa seperti itu loh. Jadi kuncinya adalah di penanganan hukum, Pak, di law enforcement. Saya sih kira kita nggak pernah kurang soal aturan hukum, benar nggak, Pak? Betul. Mau aturan apapun ada. Banyak. Dan itu tinggal buka gitu, halaman berapa ada, termasuk sepak bola juga ada, karena sepak bola itu masuk ke ranah hukum juga, hukum yang bisa disebut umum juga kan. Anda merusak fasilitas negara ya kena hukuman. Anda merusak fasilitas yang punya di suatu tempat atau ada yang terganggu juga bisa urusan hukum. Nah, sepak bola ini karena masif mungkin ya, sehingga kadang-kadang penanganan hukumnya agak kurang mungkin menurut saya. Saya ingin, kebetulan sekarang di LIB ada unsur kepolisian, mantan kepolisian, yaitu Pak Sujarno, ada Pak Joni yang jadi direktur operasional dan di government relation. Itu bisa diskusi, saya betul-betul terbantu dengan bapak-bapak itu karena mereka bisa ngobrol langsung. Kebetulan yang sekarang menjadi pejabat polisinya adalah mungkin bekas anak buahnya gitu kan gitu. Jadi ada sedikit kemudahan. Saya sih sekarang ngurus izin relatif sangat mudah, bukan artinya mudah gampang ya. Karena mereka juga kadang-kadang, Pak ini nggak bisa main malam karena ada kegiatan Pak Bupati nih yang perlu penanganan pengamanan yang sama, kebutuhan pasukannya yang sama. Kita geser dikit kayak gitu-gitu. Tapi zaman dulu katanya malah nggak usah main hari ini, lusa aja deh gitu. Nah itu karena nggak ada komunikasi antara kita dengan atau LIB dengan kepolisian. Kalau boleh saya tanya Pak, kembali ke 2 tahun lalu, Bapak menerima lagi nggak ajakan Pak Iwan Bule menjadi Dirut PT LIB, Pak? Saya mesti cerita mungkin setelah saya diterima atau diangkat jadi direktur utama, 3 bulan kemudian saya sudah menyatakan mundur, Pak, waktu itu. Resign? Oh, resign. Iya, Pak. Kok gini amat gitu kan gitu. Bapak ngomong ke Pak Iwan Bule? Iya. Beliau bilang apa, Pak? Ya coba pikirkan dulu. Berarti ditolak, Pak ya? Tapi yang paling penting saya dapat masukan dari ibu saya waktu itu. Memang saya kan waktu jadi direktur LIB juga saya selalu minta restu ke ibu saya. Kebetulan waktu itu masih ada, sekarang udah nggak ada. Ibu saya kebetulan salah satu penggemar bola. Karena dibawa bapak saya waktu sering dibawa stadion. Jadi kalau suka komplain, ini kenapa sih itu nggak main gitu kan gitu. Ada apa? Cedera mah gitu kan gitu. Waduh, padahal kalau dia ya gitu kan suka diskusi. Dia waktu itu nggak kuat nih bola gini-gini amat sih gitu kan gitu. Mungkin karena terlalu banyak variabel itu yang saya bilang.
ibu saya bilang, mau benerin bola nggak? Cuma satu-satunya Anda harus di dalam gitu. Ya. Masih sanggup nggak? Sanggup, ya udah didoain gitu aja deh. Dan Mantap, Bapak tidak mantap. menyesal ya? Akan terus memajukan sepak bola melalui posisi Bapak sebagai dirut PT LIB. Ya, kalau saya masih dipercaya, insya Allah niat baik, hasil baik itu aja deh Pak. Ya. Tapi kalau misalkan sudah tidak di PT LIB atau PSSI, Ya. masih tetap berkecimpung di sepak bola, Pak? Gini Pak, bola ini, kalau saya sebut gunung es nih. Oke. Yang kita lihat ini sebetulnya baru permukaan, ya kan Pak? Ngebenahinnya tuh masih banyak di bawah ini yang belum kesentuh. Contoh Pak, kenapa pemain bola kita kok cepat banget merejit, tapi setelah di atas kok cepat melempem, misalnya gitu kan? Ada apa? Itu juga harus kita pelajari Pak. SSB akhirnya saya juga masuk ke dunia itu. Kalau saya ke daerah, kebetulan saya pulang ke Bandung itu, sebelum masuk rumah saya ada 4 lapangan sepak bola aktif di Batu Nunggal. Ada yang tidak aktif, tapi suka dipakai bola juga. Akademinya Pak Rocky Putira ada di situ. SSB-nya Saint Prima ada di situ. Yang di sini yang selalu disewakan. Sekarang menarik. Klub wanita ada mungkin 8 di situ yang selalu bertanding. Saya juga akhirnya pagi-pagi sambil jalan kaki, lari jogging, sambil merhatiin bola. Orang nggak tahu, saya orang LIB kan. Gitu. Oh gini ya bola di bawah gitu. Ternyata memang perlu Perhatian. Sejujurnya kita kalau bicara orang mau jadi berhasil itu nggak bisa ngomong SMA terus jadi berhasil gitu kan Pak. Kan belajarnya dari SD. Berarti terus ya berkecimpung di sepak bola ya. Akhirnya saya masuk ke salah satu SSB di situ. Ternyata orang tua berperan di situ. Bapak udah tahulah rahasia umum. Pelatih itu kan perlu bayaran. Yang bayar siapa? Orang tuanya. Orang tuanya pengen anaknya main, dipaksain. Rusaklah mental gitu. Jadi memang ini harus dibenerin Pak dari bawah bener. Saya juga ngobrol sama Pak Ketua Umum Pak, mungkin mulai juga bicara ke bawah gitu kan gitu. Pak Ketua Umum serius. Memang sering banyak ke daerah untuk ke SSB sekarang. Ya, semoga Pak Ahmad Hadilu kita bisa membenahi liga kita khususnya di permasalahan bagaimana pertandingan, jadwal pertandingan nih dari liga-liga, jadwal pertandingan, kemudian masalah wasit, dan tentunya jam pertandingan yang sehingga semuanya puas ya Pak ya. Ya, jadi ada unsur satu Pak, mungkin saya harus cerita. Saya tertarik karena memang saya dasarnya dari kampus gitu Pak. Jadi saya ingin membuat Soccer Institute. Bukan sekedar jadi pemain bola saja Pak. Kan di LIB kalau disebut job list-nya kan banyak. Saya punya sekitar 50 karyawan. Masing-masing punya peran sendiri-sendiri kan. Saya masuk ke stadion, di dalam stadion ada 100-an orang punya tugasnya sendiri-sendiri. Mulai dari security officer, tukang rumput apa. Dan ini belum dibahas oleh siapapun bahwa ini adalah industri gitu. Ini adalah mata pencarian yang menarik. Bapak sebutlah sekarang wasit berapa dibayar sekali main? 7 juta. 10 juta sekarang Pak. Oh udah naik 10 juta Pak? Mahal. Wasit utama 10 juta, wasit pinggir 7,5 juta, wasit asisten additional assistant referee-nya 5 juta. Jadi kalau 1 bulan main let's say 4 kali, 40 juta. Harusnya nggak ada yang masuk angin lagi Pak ya? Menurut saya ini adalah pekerjaan yang menarik. Jadi mulailah sekarang belajar jadi wasit. Mungkin jadi wasit kita? Hah? Jadi wasit? Enggak, udah ketuaan, mulai lagi dari wasit, belajar lagi jadi wasit. 45 maksimal ya. Jadi pemain bola sekarang gajinya juga kan oke kan? Ya nggak? Luar biasa. Nah, jadi sebetulnya profesi yang bagus. Tapi kan tidak semua yang main di SSB bisa jadi pemain bola kan. Bisa belok nanti karir petnya kan bisa jadi wasit, bisa jadi matchcom, bisa jadi direktur LIB juga gitu kan gitu. Jadi banyak. Nah, ini belum dibuka. Sebetulnya jadi orang yang masuk ke dunia bola basicnya karena sekolah hukum, sekolah manajemen biasa, akuntansi, marketing, tapi jadi masuk. Sebenarnya kan bisa bikin sekolah bola gitu di sini. Jadi itu bayangin Pak, Indonesia ada sekian besar, ada sekian pulau. Kalau kita sebut Liga Inggris itu kan hanya selevel Pulau Jawa lah kita sebutkan. Kalau diolah baik, sebetulnya ini bisa jadi. Kira-kira mau bentuknya seperti apa tuh nanti Pak? Harusnya kursus-kursus yang ada di PSSI, kalau boleh saya ikut saran, mungkin diperbaiki lagi kurikulumnya, misalnya di-update lagi. Terus cara intake-nya harus benar gitu, jangan yang bayar bisa dapat license misalnya. Jadi memang betul
yang eligible, yang dapat sertifikat itu. Gitu. Dan tentunya para pemain harus diajar public speaking, Pak. Sayang banget, jago mainnya di wawancara ketika juara nggak bisa ngomong. Nanti saya ajarin Pak pemainnya. Itu boleh buat sekolah gitu. Padahal buat lah. Penyakit dari lama kalau itu. Betul. Baik, Pak Ahmad, sebelum berakhir, tolong jawab cepat pertanyaan saya, Pak. Waduh, ini yang berat. Manchester United atau Liverpool? Liverpool. Ini terhipnotis langsung melakukan. Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi? Ronaldo. Merah atau biru? Biru. Biru. Banyak maknanya ya. Banyak. Biru itu indah gitu. Piala Presiden atau Liga 1? Liga 1. Dirut PT LIB atau Presiden F1 Community? Dirut LIB lah. Baik, terima kasih Pak Ahmad dulu kita waktunya. Terima kasih sudah datang di Atas Kertas. Semoga sukses ya. Amin. Dan tentunya manusia tidak pernah tahu hidupnya akan berjalan kemana. Di atas kertas yang harusnya menang tersingkir, yang mestinya berhasil malah berakhir nihil. Liga Indonesia mungkin belum sempurna, tapi bukan berarti kita tak cinta. Semoga kedepannya semua semakin baik adanya. Terima kasih Pak Ahmad dulu kita. Sama-sama. Terima kasih Pak Hadi Gunawan. Dan tentunya terima kasih pemirsa telah menyaksikan Di Atas Kertas episode Liga 1 Indonesia. Liga yang banyak masalah tapi tetap dicari, tetap dicinta. Ratingnya tinggi, share tinggi. Di Uber ya? Iya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Tio Nugroho, stand up.